Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru telah meluangkan waktunya untuk acara kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang sederhana ini dalam acara yaitu mendestinasikan budaya positif. Kami dari calon guru penggerak modul 1.4 ya. Nah, di sini kami mendapat tugas membuat aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman budaya positif terhadap warga sekolah. Konsep inti budaya positif di sini akan membahas tentang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian ada yang namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang baru dengan paradigma baru. Apa sih itu? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru di sini seperti kita terapkan kurikulum merdeka. Kita dituntut untuk mengajar, menuntun siswa seperti Ki Hajar Dewantara katakan bahwa pendidikan itu menuntun siswa kita dari yang namanya kodrat alam. Siswa itu sudah memiliki karakter, sudah memiliki pengetahuan. Jadi kita tinggal menuntun supaya dia mengembangkan bakatnya dari kodrat alam, dari bawaan dia. Kemudian kita tuntun dia ke kodrat zaman. Seperti zaman yang kita rasakan seperti ini, penuh teknologi. Jadi kita menuntun siswa kita secara berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Jadi saat kita mengajar itu kita mengikuti kebutuhan siswa kita. Nah, di situ dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kita menuntun siswa kita sama dengan visi sekolah kita kan, mewujudkan siswa yang cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian di situ berkebinekaan global. Jadi tujuan pendidikan menurut profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global. Jadi Indonesia ini kan terkenal banyak provinsi, banyak adat istiadat. Nah, di situ berkebinekaan global. Kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang dari asal aslinya walaupun kita dulu di Aceh, ada yang dari orang Cina kan keturunannya, kemudian ada yang dari keturunan Jawa. Di situ kita menuntun peserta didik kita saat dia belajar di kelas, dia tidak memilih-milih kawan saat kita kelompokkan ya. Karena pembelajaran paradigma baru ini dia berdiferensiasi. Jadi lebih terarah kita mengikuti kebutuhan peserta didik kita. Dan kemudian kita ingin mewujudkan peserta didik kita bisa mandiri ketika dia sudah besar nanti, mampu bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Kalimat gotong royong di sini bukan berarti cuma bersih-bersih saja Bapak Ibu ya, tetapi dia bisa bekerja sama, kolaborasi. Saat kita bagi kelompok siswa untuk mengerjakan tugas, dia bekerja sama. Tidak ada kalimat, saya tidak mau bekerja dengan si A, saya tidak mau satu kelompok dengan si B. Jadi intinya bekerja sama. Nanti kita gambar kunci belakangnya ya. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Apakah benar itu? Guru itu sebagai pengontrol murid. Misalnya di sekolah kita ini menerapkan kata disiplin. Siswa hadir harus tepat waktu. Sebenarnya itu kalimat siswa harus hadir tepat waktu memang terkadang bisa setiap siswa mengikuti peraturan, tetapi pada dasarnya kembali kepada diri siswa. Itu pengaruh intrinsik siswa.
pada dasar diri dia sendiri ada kesadaran tidak dia untuk kesadaran mengikuti kedisiplinan siswa. Dan selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya, Ibu, misalnya bapak-bapak ataupun ibu piket, ketika kita melihat siswa kita telat, kita nasihatin. Nah, kenapa telat hari ini? Kita katakan, dijawab siswa, Bu, saya telat bangun. Kemudian kita jawab, nah, kita nasihatin, nasihat dengan kalimat yang bermanfaat. Nah, kalau kamu terlambat, nanti kamu ketinggalan pelajaran. Kamu tidak bisa mengikuti aktivitas yang lain. Yang rugi siapa? Kalimat yang bersifat positif tersebut terkadang bisa membangkitkan motivasi siswa. Tetapi kembali pada diri dia sendiri lagi nanti. Adakah perubahan dari diri dia? Bukan perubahan dari ucapan motivasi kita yang bermanfaat saja, tetapi memang tergerak hatinya. Oh, berarti saya besok apakah terlambat lagi atau tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, itu bisa jadi juga kan ya. Misalnya kita mengatakan tadi seperti saya bilang, nah kamu kalau tidak bisa berangkat sekolah lebih cepat, lebih awal lagi, kamu akan ketinggalan pelajaran. Jadi siswa tersebut, oh betul juga bilang ibu ini. Kemudian waktu jam istirahat, dia merasa tadi saya ketinggalan pelajaran, berarti saya harus menyusul pelajaran yang saya tinggal tadi. Itu terkadang bisa terjadi kepada siswa kita ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu seperti peraturan. Misalnya kita ini kan dalam kelompok sekolah, kemudian bapak kepala sekolah mengatur kita, ibu-ibu kalau bisa kita pergi sekolah jam 7.30, jangan ada terlambat. Kemudian bapak kepala sekolah bukan cuma mengatakan kalimat itu saja, tetapi pagi-pagi bapak pun membuktikan. Misalnya bapak kita udah duluan datang. Kalau guru SMP di depan kita tuh model berdiri di depan pagar kan. Jadi guru-guru yang lain itu semangat, termotivasi. Jadi kalimatnya itu apa datang dari diri sendiri atau dari luar. Kemudian tiba-tiba bapak kepala sekolah kita ada pelatihan seminggu. Nah, itu kembali ke diri kita sendiri lagi. Apakah kedisiplinan itu datang dari diri kita sendiri? Apakah datang dari luar? Misalnya dari luar tadi, apakah cuma karena dia peraturan sekolah atau bapak sekolah? Kembali kita diri sendiri ya. Jadi pengaruhnya motivasi itu bagusnya datang dari diri sendiri ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Kita kembali lagi dengan kalimat disiplin positif. Kalau kita bahas masalah disiplin itu semua ya, baik itu guru, peserta didik kita, semua kita harus disiplinkan. Kemudian apa sih sebenarnya kalimat disiplin itu dalam budaya kita? Di sini dikatakan makna kata disiplin yaitu suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, kata-kata disiplin itu berhubungan peraturan, hukuman ya, konsekuensi. Kadang-kadang kita nggak nyaman, ya. Begitu juga peserta didik kita. Kalau kita terlalu banyak aturan, tetapi di sini kita bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ini sebagai pendidik, kita menciptakan peserta didik kita yang memiliki disiplin, sehingga dia memiliki motivasi intrinsik. Akhirnya dia ketika setelah dia memiliki motivasi itu, dia merasakan ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ketika kita terapkan disiplin, misalnya dari segi kehadiran, kemudian berpakaian, kemudian cara bicara, peserta didik itu akan melekat pada diri dia sampai dia besar nanti. Karena kan sejujurnya sebenarnya Ki Hajar Dewantara telah mengatakan tujuan pendidikan itu menuntun siswa sampai dia selamat, bahagia setinggi-tingginya ketika dia sudah dewasa kelak, baik itu secara individu maupun secara berkelompok ketika dia hidup di masyarakat nanti. Lanjut lagi, nilai-nilai kebajikan. Setelah siswa kita disiplinkan, diri kita sudah disiplin,
maka akan timbul nilai-nilai kebajikan di sekelompok orang. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Kemudian akan mewujudkan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias. Itu akan muncul rasa-rasa itu karena sudah diterapkan rasa disiplin, nanti dia akan berkembang lebih tinggi lagi. Kemudian keterampilan hidup, nantinya dia akan memiliki life skill, ya bahasa Inggris ya. Dia dapat dipercaya oleh orang lain untuk segala hal. Gitu Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, kita ini manusia ini mempunyai kebutuhan, bukan cuma siswa kita saja. Kita pribadi memiliki kebutuhan. Di sini terkadang siswa kita memiliki kebutuhan. Misalnya di lokal ya, saat kita mengajar, tahu-tahu dia yang menulis ketok-ketok meja, jalan-jalan ke kawan. Nah di situ kita harus paham sebenarnya apa sih kebutuhan dasar siswa kita itu. Nah di sini terbagi menjadi 5. Bertahan hidup. Nah contoh kayak seandainya bertahan hidup ya, kita memahami siswa kita itu tentang bertahan hidup gimana. Misalnya ada anak berkelahi, kita datangkan, kita tanya dia, kamu kenapa berkelahi dengan si A, kenapa berkelahi dengan B? Pasti dia menjawab, Bu, tadi dia ejek-ejek nama ayah saya, makanya saya pukul dia, Bu. Itu dia memukul itu dengan kalimat bertahan hidup. Dia pengen membela diri sebenarnya, cuma dia tidak paham kenapa harus dipukul kan? Karena kalau memukul itu peribahasanya kalau bisa jangan sampai terjadi ya, karena di Indonesia ini tidak ada yang memudahkan dengan kekerasan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Siswa kita kadang-kadang kita mengajar, dia sengaja, misalnya pelajaran matematika, ketika dia nggak paham, dia cokeklah kawan dia ketuk-ketuk meja, pokoknya dia cari perhatian. Kadang-kadang dia pura-pura buang sampah, jalan-jalan. Sebenarnya itu kalau kita memahami, peserta didik kita itu butuh kasih sayang, butuh perhatian guru, butuh perhatian kawan-kawannya. Nah selanjutnya penguasaan. Harga diri, keinginan dianggap mungkin berprestasi, diakui dan didengar. Peserta didik kita itu ada, bukan cuma peserta didik, kita juga pasti ada itu rasa penguasaan. Contoh kalau bapak-bapak ataupun ibu pengen yang namanya jadi, kalau kita kepala sekolah, kalau anak-anak pengen jadi ketua kelas kan, butuh yang namanya penguasaan itu. Pasti ada itu penguasaan. Kemudian selanjutnya kebebasan, ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, arah dirinya. Kebebasan ini Bu, anak ibu misalnya ketika kita menyuruh siswa mengerjakan tugas, kita bebaskan dia menjawab pertanyaan itu sesuai dengan keinginan dia. Saat kita membuat proyek sesuai dengan kebutuhan dia, kemampuan dia, itu kita bebaskan. Kemudian selanjutnya kesenangan. Peserta didik itu tidak jauh-jauh dengan namanya bermain. Apalagi anak-anak umur SD ya. Andaikan kita mengajar melalui permainan itu lebih menarik. Contoh misalnya guru Pejo mengajarkan masalah gerakan motorik halus itu melalui permainan kasti. Otomatis anak itu lebih senang. Makanya saya kalau di lokal itu terkadang saya buat ice breaking ataupun permainan yang menuju ke arah-arah pembelajaran. Jadi peserta didiknya tidak bosan, dia tidak begitu-begitu aja datang masuk lokal baca doa, jawab soal. Jadi dia merasa bosan, tidak ada perubahan. Jadi peserta didik kita itu senang dengan yang namanya bermain. Apalagi anak seumuran SD itu lebih ke arah bermain, tapi diselingi dengan pembelajaran. Itu lebih senang biasanya. Motivasi perilaku manusia, seperti yang saya katakan tadi. Motivasi itu apa tadi? Hukuman, manajer, teman. Mari kita dengarkan sama-sama Bapak Ibu ya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik. Ini tahunan ajaran baru, kita harus membuat keyakinan kelas. Kami di program guru penggerak dikatakan keyakinan kelas itu hampir sama lah dengan peraturan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Karena kita yang selama kita terapkan ini kan peraturan kelas ya. Nah, di sini kita akan mengetahui. Jadi kami di guru penggerak ini kami disuruh membuat keyakinan kelas peribahasanya. Cuma penerapannya hampir sama dengan peraturan kelas ya. Di sini keyakinan kelas harus bersifat abstrak, umum, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah dan dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti kita saat membuat keyakinan kelas, semua siswa kita dilibatkan, minta pertanyaan mereka, apakah sanggup untuk menjalani keyakinan kelas ini. Kemudian saat kita membuat keyakinan kelas ini, kalau bisa semua siswa hadir. Jadi di situ ada pertanyaan. Ketika kita membuat keyakinan kelas, semua harus setuju dengan keyakinan kelas yang kita buat. Kemudian di sini ada yang namanya segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi itu cara kita penyelesaian masalah. Salah satunya dengan tindakannya salah. Misalnya kita guru boleh bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, atau adakah cara yang lebih baik, efektif dan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, ataupun kalimat kamu bukan satu-satunya yang membuat kesalahan, itu bisa kita katakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Keyakinan kelas kita apa? Kok bisa kamu melanggar kesalahan? Di sini saya mencoba menerapkan contoh keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Kira-kira kapan Siti mau menerapkan menggunakan jam alarm? Jam 9 nanti malam ya. Doakan semoga Siti ke depannya menjadi anak yang lebih lagi, bisa cerdas, pandai, bisa membanggakan kedua orang tua, berguna bagi Nusa dan bangsa. Sekarang Siti sudah paham ya. Dari tadi saya berbicara dari awal sampai akhir tentang budaya positif, yaitu dalam penerapan program ini di sisi positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya. Posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO manajer untuk menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif kita yang ada di sekolah ini ya. Saya rasa semua kegiatan dari Senin sampai Sabtu itu, dari pagi sampai jam pulang sekolah, semuanya insya Allah di sekolah kita ini sudah menerapkan yang namanya budaya positif, dengan tujuan peserta kita saat dia dewasa nanti bisa selamat dan bahagia mencapai tujuan kehidupannya yang setinggi-tingginya. Nah, mungkin dari saya cukup sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya telah mau mendengarkan saya ya. Mohon maaf segala kekurangan. Jika saya ada kesalahan, saya juga minta maaf juga kepada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Yang seperti inilah yang akan kita terapkan. Ini yang paling dasar daripada kurikulum merdeka yang saya berikan Bapak dan Ibu atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara ini. Ini ada dua manfaat. Yang pertama ada harapan untuk awal tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru. Kemudian yang kedua, kita sudah sedikitnya sudah tahu bagaimana inti yang paling mudahan SD Negeri 10 Banda Aceh dengan kerja keras kita dapat berubah menjadi lebih baik, lebih dipercaya oleh masyarakat, sehingga nanti kelas ya. Nah, sekarang Ibu bagi ya.
baca apa saja keyakinan kelas kita? Pak, coba baca. Tidak boleh makan jika jam belajar. Nah, gimana kawan? Boleh. Setuju. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Setuju? Itu buat sekali. Nomor 2. Kawan, hadir tepat waktu. Setuju? Hadir tepat waktu. Apa lagi? Baca lagi. Tidak boleh main saat belajar. Tidak boleh bermain-main saat belajar. Setuju? Oke, selanjutnya baca lagi. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Setuju kawan? Hadir tepat waktu. Silakan ya. Disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, jujur, dan percaya diri. Gimana kawan? Setuju? Saling memperbaiki, tidak boleh makan saat jam belajar. Ya, setuju. Ya. Tidak boleh mencoret-coret yang tidak boleh membawa. Ya, tidak boleh mencoret-coret meja atau kursi. Setuju. Setuju kawan? Oke, nah boleh duduk ketua kelas. Tepuk tangan untuk ketua kelasnya yang sudah membacakan ya. Ya, berarti keyakinan kelas kita sudah kita buat sama-sama. Mari kita laksanakan keyakinan kelas ini, kita jadikan budaya di SD Negeri 10 Kota Tabanan. Semoga keyakinan kelas kita ini menjadi budaya positif, menjadi kedisiplinan yang terus tumbuh hingga kita dewasa nanti. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam, Ibu Siti. Ya. Gimana kabarnya pagi ini, Siti? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah makan pagi? Sudah. Alhamdulillah. Sekarang Siti tahu tidak kenapa Siti Ibu panggil ke ruangan Ibu? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Sekarang Ibu kasih tahu. Tadi pagi ada guru piket lapor sama Ibu, katanya Siti sudah 2 hari terlambat sekolah. Kalau boleh tahu, apa benar itu? Benar, Bu. Benar. Kira-kira alasan Siti terlambat sekolah apa ya, Nek? Telat bangun tidur, Bu. Telat bangun tidur. Penyebabnya apa itu, Nek? Penyebabnya itu karena kemarin saya ngaji, Bu. Di situ saya main HP jadi malaman tidurnya. Oh gitu ya. Berarti Siti sudah tahu kesalahannya apa, penyebabnya apa. Nah sekarang Ibu mau tanya, kira-kira keyakinan kelas mana yang anak Ibu langgar? Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan ya. Sekarang Ibu menghadirkan Siti ke sini bukan untuk mencari permasalahan ataupun mengetahui permasalahan Siti. Ibu menyuruh Siti datang kemari supaya bisa menyelesaikan permasalahan Siti. Kira-kira menurut Siti solusi apa untuk permasalahan Siti ini? Mulai besok saya tidak akan bangun terlambat lagi. Dan besok juga saya akan memasang alarm. Ya. Kemudian saya tidak main HP larut-larut lagi. Kemudian saya akan suruh bangun sama mama biar lebih cepat lagi pergi sekolah. Alhamdulillah. Berarti Siti sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Sudah. Kira-kira kapan Siti mau menerapkan menggunakan jam alarm? Jam 9. Jam 9 nanti malam ya. Iya, terima kasih Siti ya. Ibu doakan semoga Siti kedepannya menjadi anak yang lebih disiplin lagi, bisa cerdas, pandai, bisa membanggakan kedua orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Nah sekarang Siti sudah paham ya. Sudah, Bu. Sekarang Siti
boleh kembali ke jam istirahat karena ini jam istirahat ya, boleh kembali.